Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaifa, NIM 1057311068820. Di video ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan dua kasus manipulasi laporan keuangan, yaitu pada perusahaan PT Asabri dan PT Hanson International. Sebelum lanjut ke kasusnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai fraud. Fraud adalah penyajian laporan keuangan palsu secara sengaja dengan menghilangkan atau menambahkan jumlah tertentu untuk menipu pemilik hak dari laporan keuangan tersebut. Di mana contoh dari fraud ini adalah yang pertama itu ada penipuan pajak, kemudian dapat berupa penipuan kartu kredit, penipuan sekuritas, dan penipuan-penipuan lain yang terkait dengan keuangan. Fraud sendiri ini dapat dilakukan oleh satu orang, kelompok, maupun satu perusahaan secara utuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian dari apa itu fraud adalah serangkaian ketidakberesan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh suatu pihak guna mendapatkan keuntungan pribadi. Baik, kita masuk ke kasus manipulasi laporan keuangan PT Asabri. Yang pertama itu profil PT Asabri. PT Asabri ini merupakan atau Asuransi Sosial Bersenjata Republik Indonesia, Persero, merupakan BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk prajurit TNI, anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dan Polri. Kronologi kasus. Yang pertama, awal mula kerugian PT Asabri. Pada tanggal 3 Februari 2017, kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri sudah mendengung ketika hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan keluar. Hitungan awal auditor negara menaksir potensi kerugian investasi Asabri yang mengalihkan investasinya dari deposito ke penempatan saham langsung dan reksadana sejak 2013 bisa mencapai 16 triliun. Selanjutnya, pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD pada Jumat 10 Januari 2020 mengaku telah mendapat informasi tentang masalah tuduhan tersebut. Kemudian dalam audit BPK, Asabri kedapatan membeli saham bodong senilai 802 miliar rupiah. Perseroan ini juga tercatat membeli dua saham gorengan, yakni milik PT Yurika Prima Jakarta senilai 203,9 miliar dan PT Sugi Energi Tbk sebesar 452 miliar. Kemudian ada juga pelepasan 12 saham non-blue chip senilai 1.062 triliun yang sebelumnya dibeli dengan harga 987 miliar ke reksadana afiliasi yang diduga bertujuan menggerek keuntungan akhir tahun. Selain dari masalah tersebut, BPK juga menyoroti pembelian ribuan kafling tanpa sertifikat senilai 732 miliar rupiah. Selanjutnya, pada tahun 2017, penempatan dana Asabri di portofolio saham mencapai 5,34 triliun dan reksadana mencapai 3,35 triliun. Sisa investasi mereka ini di deposito
Yang paling liquid ketika dibutuhkan itu tinggal 2,2 triliun. Kemudian pada tanggal 8 September 2015, Beni Cokro Saputro selaku pemilik Hansan International menyurati Direktur Utama Asabri saat itu, di mana direktur yang menjabat saat itu yaitu Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Adam Damiri untuk menawarkan kepemilikan 18% saham dari PT Harvest Time yang dimiliki anak usaha Hanson yang lain, yaitu PT Senasatria senilai 1,2 triliun. Nah, masalah muncul ketika Wiracipta tidak pernah memiliki 18% saham Harvest yang sudah diklaim oleh Beni. Wiracipta hanya mengempit 13%, itu pun telah dijual ke PT Plantation. Kemudian manajemen Asabri mengaku baru mengetahuinya setelah ada pemeriksaan BPK. Saat pemeriksaan, Direksi Asabri mengaku pembelian saham tanpa melalui proses uji tuntas dan studi kelayakan. Setelah diperiksa oleh BPK, Asabri di bawah Direktur Utama yang baru yaitu Letnan Jenderal Purnawirawan Sony Jaja pada Juni 2016 menyurati Wiracipta agar persekot sebesar 802 miliar itu dikembalikan. Kemudian Asabri juga menambahkan kewajiban bunga berjalan sebesar 7% per tahun. Ditambah bunga kewajiban Wiracipta menjadi 832 miliar. Selanjutnya, Beni menyanggupi tapi mengajukan skema pelunasan sendiri. Beni hanya mau mengembalikan tunai 100 miliar rupiah. Sisanya dipenuhi dalam bentuk aset kafling yang siap dibangun di daerah Serpong Kencana yang dikembangkan oleh PT Blesindo Taranjaya yang juga merupakan anak usaha PT Hanson. Beni yang awalnya menawarkan 2033 kafling seluas 100 meter persegi. Kemudian pada tanggal 23 Juni sampai 29 Juni 2016, Wiracipta membayar 100 miliar saham kepada Asabri. Perusahaan itu masih menunggak sebesar 732 miliar. Selanjutnya, rapat direksi Asabri yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2016 baru menyetujui usul Beni di mana Beni sudah menyetor uang muka pengembalian, tapi dengan sedikit modifikasi Beni wajib membeli kembali kafling yang menjadi pengganti saham dan menjualnya. Lalu hasil dan keuntungannya diberikan kepada Asabri 1 tahun kemudian. Adapun sanksi tegas yang diberikan kepada KAP yang mengaudit Asabri, di mana Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau P2PK Kementerian Keuangan akan memberikan sanksi tegas pada KAP yang terbukti melakukan audit dan memberi opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asabri. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hedianto mengatakan Asabri biasanya diaudit oleh KAP yang terdaftar. Sanksi yang akan diberikan disesuaikan dengan tingkat kesalahan KAP yang bersangkutan. Berdasarkan laporan keuangan di tahun 2014, laba Asabri tercatat mencapai 245 miliar dengan opini audit wajar tanpa pengecualian, di mana saat itu KAP yang melakukan audit adalah Heliantono dan rekan.
Kemudian di tahun 2015 dengan auditor yang sama, laba Asabri tercatat menjadi 347 miliar dengan opini wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya, pada tanggal 2016, masih dengan auditor yang sama, laba Asabri tercatat sebesar 116 miliar dengan opini audit wajar tanpa pengecualian. Sedangkan pada tahun 2017, laba Asabri kemudian tercatat melonjak menjadi 943 miliar, naik 7 kali lipat dari tahun sebelumnya, dengan opini audit wajar tanpa pengecualian. Di periode ini, kantor akuntan publik PwC juga yang bertindak sebagai auditornya. Staf khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulinga, mengharapkan pihak-pihak yang berhutang seperti Heru Hidayat dan Beni Cokro Saputra bisa memenuhi tanggung jawab atas utang-utangnya supaya bisa membantu Asabri dalam pembenahan. Selanjutnya, adapun kode etik yang dilanggar dalam kasus ini, yang pertama itu integritas. Integritas merupakan kode etik yang harus dipatuhi seluruh akuntan untuk harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia, tapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Nah, pada kasus ini, PT Asabri tidak menerapkan prinsip integritas tersebut, karena perusahaan tersebut dalam audit BPK, PT Asabri kedapatan membeli saham bodong senilai 802 miliar. Kemudian perseroan tercatat juga membeli 2 saham gorengan, yakni milik PT Yurika senilai 203,9 miliar dan PT Sugi Energi sebesar 452 miliar. Sudah terlihat jelas bahwa adanya ketidakjujuran yang dilakukan oleh pihak audit pada PT Asabri karena melakukan pembelian saham bodong. Itu adalah salah satu dari beberapa pelanggaran yang dilakukan PT Asabri untuk meraup keuntungan, dan sanksi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesalahan KAP yang bersangkutan. Kemudian kode etik yang kedua itu objektivitas. Pada kasus ini, PT Asabri tidak menerapkan prinsip objektivitas yang seharusnya anggota harus bersikap adil, tidak memihak dan jujur secara intelektual, karena pihak KAP pada PT Asabri melakukan audit dan memberikan opini yang tidak sesuai dengan kode etik jika terbukti bersalah dengan cara menaikkan laba di setiap tahunnya yang membuat P2PK curiga. Terlihat jelas bahwa adanya ketidakadilan, tidak jujur, dan adanya anggota yang memihak pada pihak yang salah. Dikatakan objektivitas jika KAP pada PT Asabri memberikan informasi audit yang sesuai dengan laporan keuangan yang sebenar-benarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemudian yang ketiga itu kompetensi. Pada kasus ini, KAP yang melakukan audit tidak melakukan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi, karena saat memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asabri, karena mencatat laba PT Asabri lebih besar 7 kali lipat dari sebelumnya, padahal seharusnya PT Asabri merugi karena portofolio saham investasinya, karena pihak KAP tidak menaati etika bisnis, maka dengan begitu dianggap tidak profesional. Selanjutnya, kerahasiaan. PT mengingat akuntan adalah profesi yang berhubungan langsung dengan data keuangan, maka sudah sepatutnya harus mampu memegang prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan ini mengharuskan setiap akuntan untuk tidak melakukan
Eh, yang pertama itu tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis pada pihak di luar kantor akuntan atau organisasi tempat akuntan tersebut bekerja. Kemudian kedua, akuntan tidak boleh menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga. Dalam kasus ini, PT Asabri kedapatan membeli saham bodong senilai 802 miliar. Perseroan juga tercatat membeli dua saham gorengan milik PT Yurika dan PT Sugi Energi. Yang terakhir yaitu perilaku profesional. Pada kasus ini, KAP pada PT Asabri tidak menerapkan perilaku profesional karena membuat laporan keuangan dan memberikan opini atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asabri, di mana kasus ini telah mendiskreditkan profesi mereka yang dinilai tidak mempunyai perilaku profesional dalam menjalankan tugasnya oleh pelaku bisnis yang akan menyewa jasanya sebagai auditor. Baik, baik kita lanjut ke kasus yang kedua yaitu kasus manipulasi laporan keuangan PT Hansen International Tbk. Profil PT Hansen International Tbk. PT Hansen International Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam pertambangan biji timah. Bisnisnya ini diklasifikasikan ke dalam 3 segmen, yaitu yang pertama biji timah, kemudian pengelolaan limbah dan properti. Perusahaan ini menjalankan bisnisnya melalui anak-anak perusahaannya. Bisnis biji timahnya yang mencakup penjualan biji timah dan pasir besi dioperasikan oleh PT Binadaya Wiramaju. Kemudian untuk bisnis pengolahan limbahnya mencakup pengolahan limbah minyak dan penjualan recovery oil dioperasikan oleh PT Petro, Petroleum, Petroleum International, dan bisnis propertinya dijalankan oleh PT Mandiri Megajaya dan anak perusahaannya. Kronologi kasus manipulasi laporan keuangan pada PT Hanson International. Awal mula nama PT Hanson International Tbk mencuat karena adanya kasus yang melibatkan dua perusahaan asuransi BUMN, yaitu PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri. PT Hanson International Tbk ikut mencuat karena dua perusahaan asuransi tersebut ini menginvestasikan aset mereka pada produk yang dikeluarkan oleh PT Hanson International. Namun kasus Jiwasraya ini ternyata justru membuka celah terungkapnya pelanggaran yang dilakukan oleh PT Hanson International. Selanjutnya, setelah OJK melakukan pemeriksaan terhadap PT Hanson International, terungkap bahwa PT Hanson International melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal. OJK mempermasalahkan tentang metode pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh yang dilakukan oleh PT Hanson International. PT Hanson International pun mengakui bahwa dalam pencatatan pendapatan mereka menggunakan akrual penuh. Mereka tidak mengungkapkan adanya perjanjian pengikatan jual beli terhadap kafling siap bangun di daerah perumahan Serpong Kencana yang terjadi pada tanggal 14 Juli 2016 pada LKT per 13 Desember 2016. Hal ini menyebabkan pendapatan perusahaan naik tajam pada laporan keuangan tahunan tahun 2016. Selanjutnya dalam kasus ini,
PT Hanson ternyata terbukti melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten. Perusahaan juga melakukan pelanggaran karena dalam penerapan metode akuntansi tidak dilakukan sesuai dengan PSAK 44 tentang akuntansi aktivitas pengembangan real estate. Beni Cokro-Saputro selaku Direktur Utama PT Hanson pada 31 Desember 2016 terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal. Beni Cokro-Saputro selaku pihak yang menandatangani PPJB tidak menyampaikan transaksi tersebut kepada auditor yang melakukan audit terhadap laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2016. Dengan naiknya pendapatan PT Hanson International pada laporan keuangan tahun 2016, ini mengakibatkan banyaknya investor yang tertarik untuk menanamkan uang mereka di perusahaan ini. Ketidakjujuran pihak direksi dalam menyampaikan laporan keuangan ini sebenarnya juga telah menipu pihak investor. Investor tertarik karena pendapatan yang dicatatkan oleh PT Hanson International ini meningkat tajam dan sangat tinggi. Padahal kenaikan ini terjadi karena adanya transaksi yang tidak diungkapkan kepada auditor. Namun dengan terungkapnya pelanggaran ini pada Agustus 2019, harga saham PT Hanson turun hingga harga terendah penjualan saham, yaitu sebesar Rp50.000. Hingga pada Januari 2020, Bursa Efek Indonesia melakukan suspensi terhadap saham PT Hanson International. Selain karena pelanggaran dalam penyampaian laporan keuangan 2016, suspensi ini juga dilakukan karena PT Hanson International gagal bayar pinjaman perusahaan senilai 2,66 triliun kepada 1.845 pihak. Pihak direksi menyebutkan bahwa persoalan gagal bayar ini dikarenakan para kreditur menagih secara bersamaan, baik yang memang sudah jatuh tempo dan yang belum jatuh tempo. Selanjutnya, kasus PT Hanson International ini merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal. Ketidakjujuran dalam pembuatan laporan keuangan tidak hanya merugikan pihak investor dan kreditur, namun juga dari pihak internal perusahaan, yaitu jajaran direksi dan akuntan yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan, proyeksi pendapatan, keuntungan, dan hasil analis laporan keuangan yang akan digunakan untuk mengambil keputusan menjadi tidak akurat. Kemudian sanksi tegas yang diberikan kepada PT Hanson terkait kasus ini diberikan berupa suspensi penjualan saham, bahkan hingga tahun 2020 suspensi tersebut belum dicabut, sehingga sanksi berupa suspensi penjualan saham. OJK Keuangan juga memberikan sanksi berupa denda kepada beberapa pihak yang terlibat. Denda yang dikenakan sebesar 500 juta, kemudian Direktur Utama PT Hanson Beni Cokro-Saputro juga dikenakan denda sebesar 5 miliar, hingga Serli Joko selaku auditor dari KAP Purwanto Surja dan Sungkoro, anggota dari
Ernst & Young Global Limited dijatuhi hukuman berupa pembekuan surat tanda terdaftar selama 1 tahun. Adapun kode etik yang dilanggar pada kasus ini yaitu integritas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional. Perilaku profesional yang seharusnya ditaati dan dipatuhi oleh akuntan di Indonesia. Dari kasus ini dapat diambil kesimpulan bahwa masih minimnya penerapan kode etik profesi akuntan di Indonesia. Padahal kode etik akuntan bermanfaat agar akuntan dapat bersikap profesional dalam memberikan jasa sebaik-baiknya pada pemakai jasa atau stakeholder lainnya. Dengan adanya kode etik, mungkin itu saja video presentasi yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.